Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah terima kasih kepada sahabat terutama yang suka menonton video saya sebelumnya, yang hari ini dan yang akan mendatang. Pokoknya mah tiada lain tiada bukan hanyalah untuk ditonton sama sahabat. Jadi saya selalu mendoakan sahabat dari kesehatannya, dari rezekinya, apalagi dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu mungkinnya teh. Saya juga akan mengajak ngobrol dengan teteh di belakang saya, apalagi dengan anaknya di depan nih. Mudah-mudahan di dalam obrolannya ada hiburannya, ada hikmahnya, ada manfaatnya, apalagi ada ilmunya yang kita raih dengan Ugay Sugi dan sahabat sekalian. Seperti itu Bu ya. Oke. Ngobrol-ngobrol, kita langsung saja kenalan dengan ibu siapa atau kakak siapa? Saya namanya Anita. Dengan Anita. Subhanallah. Terima kasih udah bersedia diajak ngobrol dengan Ugay Sugi. Dengan rencana mau kemana ini teh? Ini kita kedua kali ya. Kedua kali ketemu ya. Kemarin itu ngantar anak taekwondo, kalau sekarang kita mau ke Master Adipura. Oh, gitu. Malam-malam gini. Malam-malam gini. Benar-benar. Yang penting ada Pak Sugi yang nemenin nih. Oke, siap. Terima kasih Kebetulan rumahnya banyak. dekat dengan rumah kita juga nih, makanya langsung dapat ya. Oke, alhamdulillah rezekinya nggak kemana. Alhamdulillah masih masuk ke Ugay Sugi rezekinya Teteh ini untuk naik Grab. Ini mah teh dengan obrolan-obrolan biar tidak ngantuk di dalam mobil. Saya mau nanya kehidupan aja ya teh ya. Yang namanya kehidupan lain orang, lain bahasa gitu ya teh ya. Lain orang, lain pendapat gitu pola pikir saya teh yang biasa-biasa ini. Mudah-mudahan dengan obrolan teteh akan lebih luar biasa gitu lah. Pokoknya mah menyenangkan sahabat. Kelihatannya mah ini obrolan. Saya mah mau bertanya atau mau ditanya bebas teh ke bebas saya. Aja. Jadi saya enggak, soalnya ini random. Jadi tidak ada tema dan tidak ada apa-apa. Mengalir dengan begini adanya. Karena orang tadi kenal sebelumnya, tapi berusaha untuk jadi kerabat atau saudara. Seperti itu sahabat, untuk memotivasi kehidupan pribadi saya. Boleh. Oke, teteh ngobrol-ngobrol dalam kehidupan sehari-hari lah ya teh. Kira-kira apa teh? Karena zaman dah sekarang mah pokoknya mah zaman serba wah atau serba mahal, dan zaman digitalnya itu sendiri dalam kehidupan untuk mencari uang, terutama apa yang teteh strategi teteh yang diterapkan selama ini? Kalau berbagi dengan saya kehidupan sehari-hari ya. Kalau saya ibu rumah tangga biasa, ibu rumah tangga biasa, tapi ada sedikit sambilan biasa untuk jajan anak lah. Jadi prinsipnya tuh kalau kita perempuan tuh istri ya, juga pengen jajan dong. Kita jangan ngandalin 100% ke suami ya, karena setiap perempuan itu harus bisa mampulah menghasilkan lah, lebih kreatif itu aja sih. Jadi kalau kreatif itu banyak keuntungannya, ngelatih kita lebih bagus lagi ya, belajar itu mencari kreatif kan. Terus kreatif nggak cuma kreatif, ada dong pemasukannya, ada dong rewardnya gitu kan. Kita senang aja kalau hasil karya kita tuh dinikmati orang, terus orang suka, terus makin berkembang. Ya semakin berkembang ya pendapatan juga makin bertambah lah ya, mengikutin. Ya alhamdulillah aja. Subhanallah, luar biasa. Ini obrolan pertamanya untuk menuju ke kreatifan dalam kehidupan. Mungkin seperti itu teh ya, untuk dicerna sama Ugay Sugi. Mudah-mudahan mengikutin sahabat. Maksud mengikutin di sini mengikutin arus ya teh ya. Tapi arus lalu lintas juga ya, ini ya, macet ya. Tapi dengan kekreatifan itu sendiri teh ya, kan itu mungkin banyak
halangan, hambatan itu pastilah ya Ada. dalam berkehidupan. Nah itu untuk cara mensiasatinya seperti apa teh untuk kekreatifan itu sendiri, dan sampai sekarang teteh dilihat sama pribadi saya enjoy aja untuk menjalankannya gitu. Enjoy aja, karena dari dasarnya memang saya tuh dari keluarga yang bisa dibilang kalau ada ya tercukupi lah. Tapi walaupun tercukupi juga orang tua kita nggak pernah mengajarkan untuk hidup yang berlebihan, yang foya-foya. Jadi memang anak-anaknya itu biasanya mandiri gitu. Dari kita sekolah kecil-kecil ya, SD itu kita udah biasa jualan gitu. Artinya ibu itu ada bisnis kecil-kecilan yang kita juga harus ikut lah gitu, bantu jual gitu ya. Nah disiplinnya itu kita setiap hari itu dijadwal jam segini harus bikin apa. Terus kalau udah selesai pagi hari kita jadi marketingnya, nganterin kesana kesini, jual kesana kesini sebelum sekolah. Itu terapan bisnisnya ya, marketingnya. Nah dari upahnya itu nggak ada upahnya, karena sistemnya tuh kita itu kan nyari tambahan untuk keluarga tuh untuk dinikmati bersama. Jadi nggak ada upah-upahan, nggak ada yang upah-upahan, nggak ada ogah-ogahan, harus mau nggak mau harus ikut gitu kan. Nah kita cuma dibayar itu sama orang tua saya ya. Itu setiap kue yang kita bikin itu cuma dapat dua, baik itu es, kue, kita cuma kebagian 2, milih mau yang kue yang mana gitu. Es juga milih kita tuh yang mana. Nah lebih dari 2 atau kita makan 1 lebih dari 2 kita bayar pakai uang saku sendiri. Subhanallah. Nah jadi terlatih ya. Terlatih itu teh dari kecil atau dari teteh merangkak dewasa mungkin seperti itu, atau masih remaja? Kelas berapa ya, SD lah. SD kelas 5 gitu. Sampai saat ini segede gini, punya anak segede gini, teteh teringat ya dengan kejadian masa lalu gitu. Iya, masih ingat kita dengan dedikasi orang tua yang luar biasa untuk mandirinya ya. Padahal kalau kata saya orang tua saya itu cukup mampu gitu kan. Makanan itu berlimpah, terus fasilitas itu berlimpah. Cuman memang orang tua mendidik nggak dikasih uang banyak, nggak dikasih jajan. Gitu. Jadi kalau prinsip orang tua saya itu kalau anak itu dikasih jajan lebih, dia akan bandel, mungkin akan telat pulang karena bisa kesana kesini ada uang gitu kan. Tapi kalau di stop jajannya, mungkin anak kalau lapar atau capek atau haus pasti pulang. Prinsip orang tua saya gitu. Itu sampai saya kuliah kok. Subhanallah, luar biasa. Kuliah tuh kita nggak ada yang jajan. Nggak ada yang jajan. Nggak ada jajan itu. Jadi memang dipatok pergi sekian, pulang sekian. Nah, tapi kita kan karena kita memang butuh ya, otomatis kan kreativitas tuh mengalir aja gitu loh. Mungkin saya ngetikin makalah teman atau bikin paper teman, tugas teman saya bantuin. Dari situ saya ngetikin untuk komputer itu tuh dulu berapa, 15.000 lah. Saya coba-coba bantu teman, kalau nggak sanggup ngerjain, saya berlama-lama di perpustakaan. Nah, mereka bayar 15.000. Kebetulan saya punya komputer kan di rumah. Itu dulu komputer itu termasuk barang mewah lah. Barang mewah, iya benar-benar. Angkot itu saya itu masih 200 perak. Angkot itu 200 perak. Jajan saya itu 1.000 SMA. 200 perak, terus 2 kali angkot ya. 400 pulang pergi juga. Ya sisa 200. Jajan apa? 200 ya? Iya. Nah tapi dikumpul-kumpulin 200 juga. Akhir Sabtu lah dikumpulin 200 dikali berapa? 6 hari ya. 6 hari itu udah 1.200 ya. Nah di situ saya jajan sampai kuliah pun sama. Udah terbiasa nyari uang sendiri sih kita mah. Jadi sampai saat ini, sampai punya anak sebesar ini, teteh mah udah pola pikirnya teh udah mandiri aja lah ya. Tidak ada ketergantungan dengan si A, si B, sekalipun itu suami gitulah ya. Iya. Saya itu ada rasa takut pasti ada. Gimana kalau kita nggak tercukupi gitu ya? Ada itu saya itu udah rasa ketakutan itu tuh
kuliah udah ada gitu. Jadi orang tua saya tuh ngasih uang ke saya itu ongkos ya, bukan per hari tapi per bulan. Gimana kita mau manage uang itu gitu, kadang kepake untuk apa, fotokopi apa segala macam. Gimana caranya harus bisa sampai 150.000 itu tahun 2000 tahun 98 itu September saya tuh udah kuliah. September Mei itu kan kerusuhan 98 ya. Pas moneter lah ya. Moneter itu saya Mei itu posisi saya lagi Eptanas, kalau dulu UN ya, kalau sekarang UN ya. Yeah. Nah itu saya inget gitu, Agustus, Mei, Juni mulai daftar di kuliah ya. Nah mulai babak baru, saya itu dikasih uang per bulan. Gimana caranya ngaturnya gitu? Ya mungkin ketakutan itu ada pasti. Ini nyampe nggak ya akhir bulan kayak gitu. Ya sama aja kayak sekarang gitu. Dengan uang sisa gaji dari suami nih udah dibagi-bagi untuk anak, untuk risiko dapur, untuk biaya-biaya yang lain-lain ya gitu kan. Nah, pasti ada kekhawatiran itu ada gitu. Tapi biasanya kekhawatiran itu tuh pasti melahirkan ide gitu. Gimana kita itu berjuang gitu. Ya mudah-mudahan lah bekal saya tahan banting lah gitu ya. Jauh dari keluarga gitu. Jadi dulu sempat kerja di perbankan itu dari tahun 2007 sampai 2017. Subhanallah. Jadi sempat kerja dulu juga ya, gitu 10 tahun ya. Lah. Dengan sebelum jadi ibu rumah tangga. Iya. Jadi kerja dulu ya. Iya, karena saya punya target gitu. Gak akan ngandelin suami kalau misalnya kita tuh masih bisa lah ya istilahnya. Tapi dengan catatan untuk menikmati untuk semua gitu. Ini saya kan mau hidup nyaman ya. Iya. Siapa yang nggak pengen hidup nyaman ya? Nah, saya kalau bisa menghasilkan apapun tuh bukan karena apa-apa, karena memang kebutuhan saya sendiri, bukan karena udah ada suami ini kok biarin aja dia mikir. Nah, tapi saya nggak kesana pikirannya. Yang penting saya tuh nyaman untuk saya sendiri gitu. Kalau saya bisa bikin nyaman sendiri, ya kenapa enggak? Yang menikmati juga anak-anak saya kan gitu. Subhanallah. Kasih applause sahabat, pokoknya mah luar biasa ini obrolan motivasi thinking untuk pengalamannya dari dedikasi kecil sampai sekarang masih ke bawah. Itu sebetulnya niat aja sih. Niat. Kalau masalah banyak kecilnya itu relatif ya. Karena banyak uang juga belum tentu ada kreatif ya. Sebenarnya kalau orang-orang yang berpenghasilan kecil itu biasanya lebih kreatif kalau kata saya ya, pengalaman saya itu dipecut ke gimana caranya harus jalan gitu kan. Harus bisa terpenuhi sampai sebulan-bulan itu tuh gimana caranya gitu. Kalau yang udah punya duit ada ya istilahnya, dia udah nggak akan mikir lagi apa-apa, udah stagnan aja biasanya gitu. Kalau kita kan ini bulan depan harus bayar ini kecukup nggak ya kalau kita gini gitu kan. Itu biasanya kalau kita kejepit, kepepet apalagi itu ya, dengan kehidupan yang serba pas-pasan tuh biasanya suka ada keluar ide-ide lah. Subhanallah. Makanya itu jadi ide kreatif ya. Iya. Itu ngobrol-ngobrol kekreatifannya sendiri sampai sekarang mungkin saya terpola pikir kekreatifan lah ya untuk menunjang kehidupan yang saat ini dijalani teh ya. Kira-kira yang kekreatifin seperti apa teh yang harus diterapkan sama pribadi Ugay Sugi mungkin sama sahabat juga supaya bisa dijalankan dengan seminimal mungkin dan seringan mungkin teh. Kira-kira ini mah mudah-mudahan ada idenya. Kreatif itu sama dengan kalau kreatif itu awal dasarnya itu ya, kalau saya ya pendapat saya tuh ya dari hobi sendiri Kang Ugi. Dari hobinya dulu. Hobinya apa gitu kan. Nah dari hobi itu biasanya kita tuh ada tercetus ide apa ya gitu ya, mungkin ada yang hobi masak, dia bisa kembangkan. Kayak saya kan hobinya masak nih. Waktu zaman saya kerja pun saya belum pernah nggak masak untuk keluarga. Kita tuh udah komitmen kan sama suami tuh, di rumah kita tuh bagi-bagi tugas gitu. Kalau saya ngerjain apa, suami mungkin kerja apa kalau lagi ada di rumah ya. Nah selagi
salah satu bapaknya atau ibunya ada di rumah, biasanya pembantu tuh nggak kepake. Jadi kita semua tuh sebetulnya nyamannya tanpa ada orang lain gitu. Nah, jadi itu udah terbiasa gitu. Jam 4 subuh masak dulu, nyiapin sarapan dulu sampai sore gitu. Karena kan saya pulangnya malam ya. Nah, mudah-mudahan sih di persiapan kita dari tiap hari sebelum berangkat kerja tuh saya pasti cukupin gitu. Jadi belum pernah dimasakin saya yang namanya pembantu kayak gitu, enggak. Semua dilengkapi. Subhanallah. Jadi kembali lagi dengan kekreatifannya itu sendiri lahir dengan kehobiannya dulu. Dari hobi dulu gitu. Dia sukanya apa, dari mana. Dan insya Allah akan menghasilkan cuan atau akan menghasilkan pasti, lumayan, minimal gitu. Uang, pundi-pundi uang lah ya. Asalnya itu kan saya itu sama tetangga itu karena saya bekerja kan, Jumat, Senin sampai Jumat tuh kerja. Nah kadang-kadang tuh ada ketemu sama tetangga itu kan jarang kan. Gimana caranya tetangga kita itu terjalin silaturahminya gitu kan. Saya caranya dengan masakan gitu. Kadang-kadang setiap saya masak tuh saya panggil teman-teman gitu tuh. Kalau orang Sunda bilang tuh botram kan, ngeriung, kumpul-kumpul gitu. Gak usah lama-lama, cuma nganterin makanan aja bareng-bareng makan, nikmatin kayak gitu kan. Nah yaudah hanya sebatas itu tiba-tiba mungkin enak gitu ya. Mungkin lidah mereka tuh mungkin aneh dengan masakan saya tuh kan yang khasnya Sumatera, kayak rendang, terus kayak gulai-gulai gitu kan. Nah mungkin karena keseringan kita sama-sama ya, lidah itu udah terbiasa juga gitu. Akhirnya ada yang nyuruh masak nih, mau nggak dimasak ini gitu, di iniin bantu masak gitu. Saya bercanda, ogah saya bilang, modalnya gede saya bilang. Emang gede modalnya? Ya gede lah, ikannya berapa, bumbunya berapa. Kalau saya berani ngasih kayak gini cuma-cuma, karena memang saya pengen ngasih hadiah ya, istilahnya mau pengen bagi-bagi rezeki gitu. Tapi kalau ada yang nyuruh saya masak, bikin ini, saya khawatir, saya modalnya gede, saya bilang gitu. Terus berani harga lah gitu kan, kalau orang sudah bilang gitu. Mau berapa gitu berani harga lah. Pasang kari berapa, iseng saya hitung-hitung tuh ya. Oke, saya masakin 1 kilo kepala kakap 120.000, mau nggak saya bilang gitu awalnya tuh. Oke siap gitu. Ternyata pas udah datang barangnya mereka tuh bilang 120.000 banyak ya gitu, ada 6 potong apa gitu ya kepala kakap. Nah dari situ berkembang, mau nggak ini kepala kakap lagi gitu. Saya pesan 2, ada yang 3 gitu kan. Jadi ya lama-lama berkembang sama makanan yang lain lagi. Biasanya itu saya promoin tuh waktu kita botram lah. Jadi saya bikin masakan baru supaya mereka tuh lebih penasaran gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Jadi kehidupannya itu bergelut dengan kehidupan kehobiannya itu sendiri, timbullah kekreatifan dan timbullah meni dan pundi-pundi uang mungkinnya teh ya. Tidak banyak, tetapi cukup lah untuk jajan anak-anak gitu. Jangan sampai anak kita jajan ngerengek, nggak ada gitu ya. Kalaupun kita membatasi anak itu biar nggak jajan berlebihan itu pasti, tapi paling tidak anak minta jangan sampai nggak ada lah, gitu lah. Saya juga nggak ngebebasin anak saya jajan jor-joran, enggak lah. Mereka tahu ke sekolah berapa, pulang sekolah berapa, kalau beres sholat maghrib berapa. Karena terapan disiplin yang zaman saya terus itu saya terapin juga ke anak-anak. Tapi nggak sesaklek dulu orang tua saya lah ya. Kita mungkin sama anak sekarang tuh lebih ngayomi lah ya. Gitu, aduh saya dulu kayak rada keras banget ya orang tua saya, sekarang udah mulai diimbangin lah gitu. Apalagi udah beda langit kan, beda zaman, beda aturan lah. Subhanallah, beda tradisi juga. Keren, luar biasa sahabat. Ini obrolan ringan, sedikit pasti padat dan jelas untuk direnungkan dan untuk bermotivasi berbarengan lah ya. Mudah-mudahan obrolan ringan ini
terrealisasi dengan pribadi saya dan umumnya dengan sahabat sekalian. Teh ini mah pamungkas, saya mah nggak lama-lama, misalnya udah kena kuncinya teh kekreatifan dengan kehobiannya, insya Allah akan mendapatkan uang atau pundi-pundi uang seperti itu ya. Iya. Sekarang mah ininya aja teh kata pemungkas untuk pribadi saya dan untuk sahabat sekalian yang mau nonton video ini teh, kira-kira apa teh? Kata pamungkas, kalau kita udah punya hobi terus dikembangkan ya, jangan boros. Jangan boros. Ya. Ini kita udah punya kepintaran, udah punya keahlian gitu, otomatis mengalirkan pundi-pundi. Biasanya suka lupa tuh. Kalau kita udah punya, sudah merasa wow ini booming nih, ini saya udah dapat ini, biasa suka lupa. Orang bilang tuh suka kumangke gitu ya, gimana nanti gitu. Padahal enggak, kalau prinsip saya selagi masih kesempatan itu ada gitu ya. Kayak tadi malam tuh ada yang pesan kue misalnya, saya berani loh begadang untuk mendapatkan cuan itu ya. Saya berani karena lumayan gitu kan. Nah setelah kita tahu, sadar capeknya mencari cuan itu gitu, masa iya harus boros sih? Ditarik ulur lah gitu ya, sebagian kita nikmatin untuk apa, sebagian untuk apa. Jangan terlalu udah habis gitu, jadi nggak kerasa capeknya gitu. Apa sih capeknya sia-sia gitu. Nah kalau saya dapat apapun juga bukan karena saya banyak uang, bukan karena dari suami yang banyak uang, enggak. Biasanya saya tuh kalau punya keinginan beli apa gitu ya, itu biasanya saya tuh kumpulin kecil dikit gitu. Karena nggak jarang saya tuh nitipin uang tuh, misalkan saya mau beli perabot lah gitu ya, berapa sih harganya, sekian misalkan, saya boleh nabung di sini nggak, tapi tidak mau berhutang. Jadi saya nabung gitu. Jadi kalau orang bilang capeknya kita nyangsang gitu, jangan boros, tapi sesuai dengan kebutuhan ya, bukan keinginan ya. Kalau keinginan mah kan lapar mata. Kalau kebutuhan memang kita butuh gitu kan. Betul. Kayak rumah gitu. Kita butuh rumah kan, DP-nya gede, berapa kali ditolak sama bank karena gajinya kecil. Suami juga punya gaji, tapi kenapa nggak di ACC? Ya mungkin punya kebijakan ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah kecewa. Orang kita kreatif kok gitu. Saya dulu kan kalau kreatifnya gitu, kalau gaji kecil juga saya tuh nggak maksa. Kalau memang nggak dapat rumah, dulu pernah tuh mau ngambil di Pesona saya. Pesona juga nggak sanggup sayanya. Ya. Nah, tapi saya punya ide gitu. Kenapa kita nggak nabung lewat investasi lain gitu? Kalau saya yang ringan-ringan aja ya, kayak emas gitu 1 gram, tapi yang logam mulia ya. Naik lagi jadi 5 gram, 10 gram, sampai 20 gram, 25 gram, sampai akhirnya saya itu bisa bikin DP dari emas-emas itu. Keren pokoknya mas sahabat. Jadi belilah rumah walaupun dengan gaji pas-pasan kayak gitu kan. Yang penting ada niatnya, ada kreatifnya gitu. Subhanallah, luar biasa pokoknya mah. Terima kasih teh, pokoknya mah obrolannya sangat indah. Kembangkan hobi, ciptakan kreativitas. Yang ketiga jangan boros. Itu aja. 3 aja kuncinya. Oke. Siap, terima kasih banyak. Mohon maaf nih obrolannya, pokoknya mas saya mah singkat, padat dan jelas. Terima kasih kepada Teteh Anita. Pokoknya mah saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa kepada sahabat untuk di subscribe, di like, di komen, and di share. Dan tak ketinggalan untuk klik tombol loncengnya biar selalu menonton video terbaru dari YouTube-nya channel Ugay Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat keren.